tidak. Ya, gitu. Manusia diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keburukan. Ada kalanya Allah dalam dunia berbuat jelek, berbuat dosa, tapi dia mampu dan sombong merasa benar dalam dirinya. Akan tetapi juga sebaliknya ada hamba Allah yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi pada beratnya tumbuh sikap sombong dan angkuh juga, maka itulah Allah puji. Maka dalam kehidupan kita dalam dunia penting kita tawadhu rendah hati. Tidak ada angkuh dan sombong. Kita sadari bahwa kehidupan dalam dunia ini hanya sementara, hanya sesaat. Sebab makhluk yang banyak bukan hanya akan mengalami gelap, dia akan merasakan dasarnya, merasakan sakitnya kematian. Kecuali bagi hamba Allah yang beriman, maka disitulah ketika dicabut nyawanya, maka lancar saja penuh dengan kelembutan. Paling gampang itu mencabutnya dingin sungguh luar biasa. Orang-orang berbeda mencabut nyawa kepada orang kafir. Maka dijalankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka disitulah wahai jiwa yang sejuk, jiwa yang nyaman, dan malaikat maut itu mencabut nyawanya kepada orang yang beriman. Bagaimana itu? Lembut sebaliknya, mencabut dan bagaikan rambut itu dicabut. Maka itu tidak terasa, tidak menyakitkan. Ya, dan nafsul mutmainnah ini ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan kalbu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Ya, ila rabbi radiyatan mardiyah, untuk mencari kerinduan. Itu sungguh luar biasa bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir, orang yang tidak beriman, sungguh dicabut. Yang hanya pada saat oleh malaikat maut, apa? Wahai jiwa yang jahat, itu sambutannya berbeda dengan kepada orang yang beriman. Maka oleh karena itulah, ya, saya masih mengulang. Ini dalam kitab Tadbirul Ghafilin. Kalau kemarin saya membahas dalam kitab Durratun Nasihin, kita gabung, makanya kita aplikasikan, ya, dalam kehidupan kita. Kita tadbir, kita mengingatkan. Dikira hamba Allah dalam dunia ini kematian itu hanya menimpa kepada orang yang sakit. Tidak. Orang yang sehat pun bisa mati secara mendadak. Orang yang sehat pun bisa meninggal dunia secara mendadak. Sore hari berbicara, ngobrol, tiba-tiba pagi harinya sudah meninggal dunia. Itulah. Maka kita harus hati-hati menghadapi kematian, tidak mengenal siang atau malam, ya. Nah itulah, ya. Malaikat maut itu sudah tentu memiliki apa? Wajah, ya. Saya ingatkan lagi, dari atas di kepala punya wajah, dari depan punya wajah, di belakang punya wajah, dari depan kaki punya wajah. Orang yang beriman dicabut nyawanya di wajah yang paling atas. Hanya itu golongan Nabi dan Rasul. Orang yang beriman seperti kita manusia biasa, maka dicabutnya dari wajah yang paling depan. Orang kafir dicabut dari wajah di belakang. Zin itu juga dicabutnya dari wajah paling bawah. Kemudian kakinya, ya, itu malaikat maut itu, ya, kakinya yang sebelah itu di pintu surga, kakinya yang sebelah jembatan neraka. Maka ketika mencabut nyawa, malaikat maut itu diserahkan kepada 70.000 malaikat rahmat. Ketika kita sedang dicabut nyawanya dalam keadaan sekarat, mana oleh
Kalau kita para bagian surga sudah melihat demikian dahsyatnya kita melihat surga, lupa terhadap anak istri kita. Demikian juga sebaliknya orang kafir ketika dijatuh nyawanya sekarang. Lalu bagaimana di situ melihat siksa yang sangat pedih di neraka, ya tidak sampai lupa pada anak dan istrinya. Begitu ngerinya dasarnya siksa neraka. Ya, itulah. Maka ketika ada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kematian, kita bimbing dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah ya. Dan kemudian selanjutnya bahwasanya bagaimana ketika dicabut rohnya, maka setelah menghadapi kemudian roh itu dibawa ke langit yang kedua, ke satu, kedua, ketiga, keempat, sampai ke tujuh. Pertanda sampai orang yang beriman, ya. Maka disitulah disambut, ya, disambut itu dengan sungguh luar biasa, dibukakan pintunya langit ke satu, kedua, sampai ke tujuh. Tapi bagaimana orang kafir pada saat awal pun la tudulhum abwabus samai, ya. Maka disitulah borong-borong pintu yang kedua pada langit yang pertama saja sudah ditutup oleh orang kafir. Lalu bagaimana ketayangan pada saat itulah? Maka disitulah dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana selanjutnya. Watabtuhu tawru tahwi firwihati makan sahih roh kaum kafir maka disitulah terbang. Ketika terbang maka sudah dipaku oleh burung dan kemudian hancur mereka dibawa kepada tempat yang sangat jauh. Maka disitulah baru rohnya itu dimasukkan lagi dalam kubur bersatu dengan jasadnya. Ketika datang disitulah malaikat Munkar dan Nakir menanya kepada orang kafir, ya, siapa Tuhan kau? Saya tidak mengenal. Ya. Siapa Nabi yang diutus? Saya tidak mengenal. Bagaimana sekarang itu? Datanglah dua malaikat yang sebuah gelap hitam. Kemudian datang, kemudian berdiri bertanya kepada ini Allah, ketika engkau hidup di alam dunia ini yang tidak taat dan tidak turun bahwasanya engkau termasuk roh yang jahat, begitu dahsyatnya disiksa oleh dua malaikat yang serba hitam dan menakutkan. Tapi berbeda seandainya kepada hamba Allah yang beriman, sungguh penuh dengan ramah, tampilan yang senantiasa menyenangkan, itu ya. Makanya dalam hal inilah kita senantiasa haruslah memelihara tentang iman kita. Iman kita kadang-kadang lemah, iman kita kadang-kadang tetap begitu saja, iman kita kadang-kadang kita bertambah, maka perlu kita latihan. Jika seandainya hamba Allah ingin selamat untuk urusan dunia, juga ingin selamat untuk urusan akhirat, apa persoalannya? Yang pertama, kita memelihara sholat, ya. Sholatnya udah diungkap di mana suara ada, kenapa kita sholat pada waktunya, ya. Sudah jam 12 mungkin sholat, ya. Masih kena waktu sampai jam 1:30 mungkin. Jam 2 mungkin. Tiba-tiba bagaimana mati dia makan sholati. Itu yang harus kita hindari. Yang kedua, bagi hamba Allah yang telah melakukan sholat, jangan lupa apa? Sodako. Gitu. Ya. Nah, maka disitulah dalam rangka hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, komunikasi antara mudah antara tahu fahiran kamu tahu fahidahu ya Allah. Ketika kita sholat berdialog dengan Allah, maka sudah tentu disitulah inna sholati
salat aku, wa nusuki ibadahku, wa menyayang hidupku, wa matiku, biarlah ya Rabbul Alamin. Serahkan kepada Tuhan Allah Rabbul Alamin. Kita berdoa dengan Allah. Kita berdiam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah tentu ketika kita sholat terpelihara kita wudunya, ya, kemudian terpelihara pakaiannya, ya, jangan sampai kotor dan najis, ya. Maka situlah setelah kita sholat yang baik kita sedekah, ya. Bagaimana tetap sedekah? Jelas memiliki keajaiban sedekah dapat menghapus semua dosa per dosa. Maka ibadah kita secara vertikal langsung kepada Allah, secara horizontal kita senantiasa membangun kebersamaan dengan sesama umat manusia. Itu harus baik. Jangan sampai ada teman kita bermusuhan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan bertahun-tahun begitu dia bertemu tidak pernah menyapa. Suku itu adalah dosa, ya. Makanya diberi waktu berapa lama ketika permusuhan 3 hari. Setelah itu kita akan tanggung dosa yang lebih besar. Ya, kadang-kadang kita bukan hanya kita sebagai orang awam yang bermusuhan itu, para ustaz, para itu ada yang seperti itu. Ada perbedaan paham. Dan kenapa kita berdebat, mudah berdoa, menjadilah mujadalah bagaimana dia ada perasaan yang tidak senang. Bagaimana kalau orang yang berilmu, maka ketika dia berdebat, ya, ketika dia bermunadharah, ya, munadharah itu berbeda. Munadharah itu berdebat dalam rangka mencari kebenaran. Setelah melihat kajian kitab ataupun al-Quran dan lainnya, maka sepakat kita bersama-sama, disitulah bersama-sama lagi. Berbeda dengan orang yang mujadalah bagaimana ia berdebat terus. Tapi bagaimana? Bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari kewenangan. Maka itulah kalau sudah terjadi demikian, terjadilah pergesekan, saling bermusuhan. Itulah yang dilarang. Maka kita dalam kehidupan kita sama Islam, ya, maka sudah tentu hendaklah kita. Saya memberikan gambaran kepada bapak-bapak. Ada Islam yang eksklusif. Islam yang eksklusif itu yang bagaimana? Dia senantiasa bergabung dalam satu kelompok yang tidak menerima kelompok lain. Ya, itu. Lalu bagaimana menganggapnya kepada kelompok lain yang mengatakan kafir? Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Dia kelompoknya eksklusif, membangun dana yang sangat kuat. Bahayanya bagaimana? Kepada orang lain menganggap kafir. Kalau sudah kafir, anggapkan dia halal darah dan dagingnya untuk dibunuh. Maka terjadilah bagaimana? Menurut dia adalah jihad, pemboman, ya, sampai menyiksa diri. Itu, ya. Nah, yang harus kita bangun adalah inklusif. Islam itu inklusif. Kita perlu bangun bersama-sama. Itu. Jadi kelompok-kelompok eksklusif itu masih ada. Kita hati-hati orang yang awam masuk dalam kelompok eksklusif yang didoktrin, dibayar. Lalu bagaimana? Iya tuh, imamnya. Ya, ketika ia tunduk kepada imam, maka sudah tentu apa yang terjadi di kita ini masih ada. Ketika seseorang melaksanakan pernikahan, kemudian setelah itu, ya, dinikahkan dengan aturan pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Undang-Undang Pernikahan. Setelah dinikahkan, dia nikahkan lagi oleh imam. Dia taat kepada imam, taat kepada anak-anaknya gitu. Nah, itulah yang senantiasa harus kita hindari. Jangan-jangan di kalangan kita, remaja kita yang awal masuk ke kelompok yang salah. Itu yang harus kita hindari. Maka terjadilah apa yang dinamakan dengan terorisme. Itu. Nah, hadirin jemaah semua yang berbahagia. Maka oleh karena itulah tadi kita senantiasa dalam kesepakatan
kita kehidupan di dalam dunia. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah sedekah. Macam kita yunfikuna amwalahum fi sabilillah wa habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin habba wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kita sedekah 1000, kalau lipat gandakan 100 kali lipat pahala, Allah lipat gandakan 700 kali lipat pahala. Maka bagaimana Allah wasi'un, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasaan tentang pahala orang yang berbuat sedekah sampai beribu-ribu pahala, maka terhapus semua dosanya. Itu keajaiban sedekah, buatan orang terbakar. Kemudian selanjutnya kita jangan lupa bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan zikrullah kepada Allah. Pada menjelang kita sholat malam, buat pertigaan malam, perbanyak tasbih itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa kita punya hajat baca Al-Quran. Sehari misalkan 1 lembar, sehari lagi 1 lembar, sehari lagi 1 lembar. Itulah yang senantiasa nanti di alam kubur itu akan memperluas suasana alam kubur itu sendiri sampai begitu besar, sampai lebar, sampai luas, sampai tenang bagi orang yang beriman. Terang itu orang itu memberikan penerangan. Maka kita baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ketika kita meninggal dunia masih kita punya hajat membaca, bukan untuk menghafal, kita baca. Itulah ya. Nah, jadi 4 dalam kehidupan kita jika seandainya kita ingin selamat dalam kehidupan kita dalam dunia ini dan terhindar dari persetan yang menyakitkan, pelihara sholat. Sholat jangan lupa. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, baca Al-Quran. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah suku yang berbahagia, maka oleh karena itulah ya, kita senantiasa kita sadari bahwa kehidupan kita di alam dunia ini hanya sesaat. Teman saya kemarin beberapa orang yang senantiasa dalam meninggal dunia. Satu orang ya, dosen teman saya meninggal dunia, kemudian orang dosen lagi meninggal dunia. Itu tidak berapa lama, selang sehari. Nah, itulah kematian juga senantiasa memintai kita kapan saja ya. Itu maka sudah tentu siap-siaplah dengan kematian ini. Maka kehidupan kita di dalam dunia hanya menunggu dan menunggu kematian. Lalu bagaimana kita mengkalah untuk nanti di akhirat? Maka sudah tentu dalam hal inilah dapatlah kita membekali diri kita. Hasibu anfusakum, kita menghitung-hitung amalia kita sampai jauh mana. Kadang-kadang sholat kita juga penuh dengan ketidakhusyuan. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, sungguh sudah indah sholat kita, tapi masih banyak ketika Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar atau berat semua. Ya. Dari mulai dari sini berangkat ke terminal, berangkat ke pasar baru, ingat semua. Begitu salam. Wah, disitulah berbicara tentang gambaran-gambaran ketika kehidupan yang senantiasa menyimpang. Maka bagaimana disitulah pelihara sholat itu dengan khusyuk. Kita sholat tanpa dipasyai berubah. Setelah kita sholat khusyuk, benar-benar kita takut kepada Allah, maka sudah tentu berubahlah perilaku kita, keangkuhan, kesombongan kita ubah dengan kebaikan dan perilaku yang memiliki nilai-nilai akhlak. Begitulah bapak-bapak ya, ibu-ibu yang saya sampaikan dalam hal ini. Kita senantiasa tergerak dengan kematian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tidak semua makhluk yang ada dalam kehidupan dalam dunia ini mengalami kematian, akan tetapi akan merasakan dasarnya kematian. Ya, itulah ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan Allah, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya
pribadi ya, dan umumnya buat jamaah sekalian yang hadir di saat ini, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yughni majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum